pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Sekda Aceh jelaskan alasan penerbitan Pergub JKA ke Wali Nanggro. Al-Faruq jadi jemaah termuda kloter terakhir embarkasi Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salib Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir jelaskan alasan pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 terkait jaminan kesehatan Aceh kepada Wali Nanggro. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi Forkopimda penyelenggaraan dan keberlanjutan jaminan kesehatan Aceh atau JKA di Pendopo Wali Nanggro Selasa 19 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Wali Nanggro juga meminta laporan dan penjelasan dari berbagai pihak terkait dampak sosial dan politik dari kebijakan tersebut. Sekda Aceh M. Nasir menjelaskan tujuan pergub tersebut bukan untuk mengurangi pelayanan kesehatan masyarakat, melainkan sebagai upaya penataan ulang data penerima manfaat berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Perubahan Pergub 40 ke Pergub 2 ini tujuannya adalah untuk penataan, ya, evaluasi, kemudian penataan, memastikan bahwa si yang berhak menerima itu dapat menerima layanan kesehatan ini dengan baik, kemudian dengan melakukan pendekatan DTSEN, ya, data tunggal. Data tunggal ini memang satu-satunya data yang ditetapkan oleh Presiden untuk diwajibkan kita gunakan. Wali Nanggro menegaskan bahwa persoalan JKA bukan hanya berkaitan dengan administrasi anggaran, tetapi juga menyangkut kehadiran pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Muhammad Al-Faruq Ad-Dawami, usia 16 tahun, asal Bandar Meriah, menjadi jemaah haji termuda pada kloter terakhir embarkasi Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri. Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simblang Bintang Aceh Besar pada 20 Mei pukul 5.40 waktu Indonesia Barat. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bandar Meriah 272,
Jaya, dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil, serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nur Hayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Semoga amal diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masuk surga. Saya guru di jadi saya dulu kan masih ada suami ya, jadi ketika masih ada suami saya kegiatannya full di rumah, jadi ibu rumah tangga. Jadi dari suami memang dipersiapkan untuk keluarga seperti itu. Alhamdulillah masih diberi kesempatan, masih ada umur, ada rezeki bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Alhamdulillah ya, sangat bersyukur sekali. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam berusia 95 tahun asal Kabupaten Bener Meriah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara memberikan teguran simpatik berupa edukasi kepada pelajar dan masyarakat umum yang melanggar aturan berlalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara gencar melaksanakan penertiban dan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik rawan pelanggaran seperti di Simpang 4 Losukun, depan terminal dan Simpang Cek Giri pada Selasa pagi kemarin 19 Mei 2026. Dalam operasi kasat mata tersebut, petugas mendapatkan sejumlah pengendara termasuk para pelajar sekolah yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Para pelanggar langsung diberikan teguran simpatik berupa edukasi sebagai langkah preventif. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kanit Kamsel Satlantas Aibda Agusnawan menyebutkan bahawa pelanggaran yang mendominasi dalam operasi kali ini meliputi tidak menggunakan helm standar atau SNI dan berkendara melawan arus. Selain memberikan teguran kepada para pelajar petugas di lapangan juga memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas demi menekan angka kecelakaan di jalan raya. Terjaring yang namanya anak sekolah telah melanggar aturan berlalu lintas seperti tidak menggunakan helm dan yang lainnya. Di samping itu ada juga beberapa orang masyarakat terjaring yang pada saat berkendara tidak menggunakan helm. Namun demikian kami kasih peringatan dan kasih pembinaan kepada yang melanggar lalu lintas agar selalu menaati peraturan berlalu lintas seperti menggunakan helm dan membawa surat-surat kendaraan lainnya. Selanjutnya, Satlantas Polres Aceh Utara juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Masyarakat juga diminta untuk selalu menggunakan helm standar dan wajib melengkapi surat-surat kenderaan saat bepergian. Selain itu, menegaskan larangan keras bagi para pengendara khususnya pelajar untuk tidak menggunakan knalpot brong atau bising yang dapat mengganggu kenyamanan publik. Jika tidak diindahkan akan mengambil tindakan hukum yang lebih tegas demi terwujudnya. RSUD Cut Mutia menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan karena rumah sakit tidak memandang status sosial maupun kendala administrasi yang dihadapi. Selengkapnya kembali dilaporkan Saifullah Nurdin. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cut Mutia Aceh Utara menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesihatan. Rumah sakit berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun kendala administrasi yang sedang dihadapi. Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik RSUD Cut Mutia Aceh Utara, Dr. Abdul Mukti menyebutkan pihak manajemen sudah dan Facebook untuk tidak ragu-ragu berobat apapun hasilnya tetap dilayani. Selain itu, pihak rumah sakit memberikan perhatian khusus bagi pasien yang berada dalam kondisi darurat atau emergency. Keselamatan pasien menjadi prioritas utama yang harus didahulukan sebelum menyelesaikan urusan administratif. Memang kita ke masyarakat pun sudah kita infokan baik dari media kita ada Instagram, TikTok ataupun Facebook, itu bahwa
jangan ragu-ragu untuk berobat, apapun desilnya tetap kita layani, apalagi pasien emergensi. Kita layani, nanti masalah desil atau imunisasi bisa kita urus belakangan. Cuma harapan kita mungkin regulasi untuk mengurus ini birokrasinya jangan terlalu panjang, sehingga pasiennya lebih cepat dalam perubahan desil. Meski demikian, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia juga menaruh harapan besar kepada pihak pengambil kebijakan agar alur birokrasi dalam pengurusan data kepesertaan kesehatan masyarakat bisa dipangkas. Sistem yang lebih efisien dinilai akan sangat membantu mempercepat kejelasan status desil bagi pasien yang sedang dirawat. Selain itu, pihak Rumah Sakit Cut Mutia berharap ke depan adanya regulasi terbaru yang memberikan kemudahan akses. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. BPJS Kesehatan Melabuh dan Puskesmas Kecamatan Merebu melakukan kegiatan pemantauan status gizi dan kondisi kesehatan serta perkembangan gizi para siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. BPJS Kesehatan Cabang Melabu pemantauan status gizi bagi siswa penerima program MBG tahun 2026 di SD Negeri Rantau Panjang 1 Kecamatan Merebu Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 180 orang siswa dari siswa kelas 1 hingga siswa kelas 6. Kepala Puskesmas Merebu Kabupaten Aceh Barat Desi Resita mengatakan kegiatan pemantauan status gizi ini bertujuan untuk melihat kondisi kesehatan dan perkembangan gizi para siswa penerima program MBG. Sebab pemantauan status gizi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh para siswa penerima MBG sehingga dapat diketahui kondisi gizi anak secara lebih akurat. Pemeriksaan status gizi sangat penting dilakukan secara berkala guna memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal serta mendukung kesehatan peserta didik di lingkungan sekolah. Selain melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, tim kesehatan juga memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya menjaga pola makan sehat dan kebersihan diri dalam mendukung kesehatan tubuh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Tim petugas BPBD Aceh Barat amankan ular piton masuk ke kandang ternak unggas milik warga. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat mengevakuasi seekor ular piton yang masuk ke kandang ayam milik warga di kawasan Jalan Iskandar Muda, Kampung Kota Padang, Kecamatan Juang Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Laporan tersebut disampaikan salah seorang warga bernama Idris yang merasa khawatir dengan keberadaan ular piton di sekitar kandang ayam miliknya. Sehingga tim BPBD Aceh Barat langsung bergerak menuju lokasi dengan melakukan penanganan. BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pihak personil BPBD Aceh Barat langsung bergerak dan melakukan evakuasi ular piton demi menjaga keselamatan masyarakat sekitar. Keberadaan ular piton di permukiman warga perlu segera ditangani sebab dapat mengancam hewan ternak maupun keselamatan masyarakat terutama bagi anak-anak. Ia juga menghimbau agar masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan hewan liar berbahaya di lingkungan permukiman sehingga dapat segera ditangani dengan aman dan cepat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pemerintah Aceh Tengah gelar gerakan pangan murah di 6 kecamatan jelang Hari Raya Besar Islam. Kami ulangi, pemerintah Aceh Tengah gelar gerakan pangan murah di 6 kecamatan jelang Hari Besar Islam. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
Pemerintah Aceh Tengah kembali menggelar gerakan pangan murah GPM di 6 kecamatan, Lutawa, Rusip Antara, Kebayakan, Bies, Jelala, dan Bebesen. GPM perdana dimulai dari Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lutawar pada Selasa kemarin. Di Takengon Timur, pemerintah menyediakan beras 1.000 kg, gula 200 kg, minyak makan 370 liter, dan telur 100 papan. Sembako yang dijual dalam bentuk paket dengan harga Rp173.000. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan mengatakan kegiatan ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ia berharap program GPM ini dapat membantu warga memenuhi kebutuhan pokok jelang Hari Besar Islam. Pemerintah daerah dengan Bapak Bupati Aceh Tengah ada memiliki program, yaitu Gerakan Pangan Murah. Jadi Gerakan Pangan Murah ini ada 6 kecamatan yang sudah dimulai dari tanggal 18 kemarin sampai dengan tanggal 25. Ini pemerintah hari ini bergerak untuk membantu masyarakat. Ada 1 ton beras ya, gula ada 200 kg, minyak makan 370 liter, dan telur ada 100 papan. Ini kita beli dengan harga Rp173.000. Rp43.000 lebih murah ini. GPM ini lanjut Muksin Hasan sekaligus untuk menekan angka kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi di Kabupaten Aceh Tengah, dan penurunan angka stunting. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan. Sebanyak 1.100 guru Taman Pendidikan Al-Quran terima insentif dari pemerintah daerah Benar Meriah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin. Pemerintah daerah Benar Meriah berikan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al-Quran triwulan pertama. Sekretaris Daerah Benar Meriah Rizwandi Kaputra mengatakan program tersebut merupakan visi misi Bupati Tagore Abu Bakar dalam janji politiknya untuk menjadikan daerah tersebut lebih beriman dan sejahtera. Menurutnya, peran guru TPA menjadi penting demi menciptakan generasi muda yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Tapi peran pendidikan itu menjadi tanggung jawab mutlak dan urusan wajib dari pemerintah. Jadi, tak kala hari ini kita dapat memberikan bantuan insentif kepada ustadz-ustadzah semua, inilah bentuk perhatian dan sebagai berbagi tanggung jawab. Dan kami doakan semoga di tangan ustadz-ustadzah semua, anak-anak Benar Meriah itu menjadi orang yang berhasil dunia dan akhirat. Sementara itu, PLT Sekretaris Dinas Syariat Islam Benar Meriah, Yusra Al-Fatah menyebut sebanyak 1.100 guru TPA mendapatkan insentif sebesar Rp482.000. Ia berharap program tersebut dapat menjadi penyemangat dan sedikitnya mengganti jerih payah para tenaga pendidik di bidang keagamaan tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Komandan Kodim 0112 Sabang, Letkol Kavaleri Edi Purwanto, menyatakan 3 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kota Sabang telah rampung 100% dan siap melayani masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana. Komandan Kodim 0112 Sabang, Letnan Kolonel Kavaleri Edi Purwanto menyatakan 3 titik koperasi desa Merah Putih di Kota Sabang telah rampung 100% dan siap melayani masyarakat. Sementara itu, 9 titik lainnya kini dikebut dan targetkan selesai sepenuhnya pada Agustus mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Letnan Kolonel Kavaleri Edi Purwanto usai mengikuti peresmian operasional Koperasi Desa Merah Putih secara nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui konferensi video. Dirinya merincikan 3 koperasi yang telah selesai dibangun berada di wilayah Balohan,
Cot Bau dan Aneng Laut. Adapun 9 titik lainnya saat ini sedang dalam tahap konstruksi dengan progres yang cukup positif. Menurut Dandim, seluruh pendanaan dan pemenuhan perlengkapan koperasi didukung oleh pemerintah pusat. Fasilitas penunjang seperti pendingin ruangan atau AC, perangkat komputer hingga sistem pembayaran digital akan didistribusikan secara bertahap ke setiap koperasi yang telah dinyatakan siap beroperasi. Baik sana. Dari pusat akan didorong perlengkapan DRE-nya, kemudian fasilitas-fasilitasnya seperti AC, komputer, kemudian tempat untuk pembayaran, dan lain sebagainya nanti dari atas. Kemudian sistemnya nanti akan ada pendampingan juga dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Agrinas. Nanti ada pendampingan dulu. Lanjut dikatakan manajemen koperasi nantinya akan mendapatkan pendampingan khusus dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Langkah ini diambil agar mekanisme pelayanan dan rantai perdagangan berjalan optimal sebelum sepenuhnya diserahkan kepada pengurus desa. Secara nasional, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional penuh 1061 koperasi. Pemerintah pusat sendiri mematok target ambisius hingga Agustus 2026, yakni menghadirkan 30.000 koperasi desa merah putih yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dan Dandim kemudian berharap kehadiran koperasi merah putih ini mampu menjadi stimulus baru bagi penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Demikian Irza Maulana melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Subul Salam pastikan stok pangan dan LPG aman hingga akhir 2026. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Pasokan pangan strategis di Kota Subul Salam dipastikan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut diperoleh setelah Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID bersama unsur Forkopimda melakukan pemantauan langsung ke gudang Bulog, Pasar Harian Simpang Kiri, serta sejumlah pangkalan gas LPG. Meskipun stok beras dan minyak goreng di gudang Bulog dalam kondisi aman, pemantauan di pasar tradisional menunjukkan adanya fluktuasi harga pada komoditas sayur mayur. Harga tomat dan cabai tercatat mulai merangkak akibat terhambatnya jalur distribusi serta tingginya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain komoditas sayur, fokus pemantauan juga mengarah pada pasokan gas LPG 3 kg subsidi. Saat ini ketersediaan gas melon di Subul Salam berada di angka aman dengan pasokan mencapai 1.120 tabung per hari, di mana harga di tingkat agen bertahan pada kisaran Rp18.000 dan harga resmi pangkalan sebesar Rp21.000 per tabung. Ke pangkalan gas yang ada di SPB Woyon terpantau untuk stok gas di Kota Subul Salam masih terpantau aman. Nah, tadi stok masuk per hari kurang lebih 1.120 tabung per hari. Kemudian untuk harga per tabung 18.000 dan untuk yang di pangkalan 21.000 per tabung gas. Kemudian kita bergeser ke pasar. Untuk harga di pasar juga dalam hal ini masih stabil kecuali untuk tomat tadi mengalami peningkatan harga dan termasuk cabai. Namun untuk harga lainnya masih terpantau normal. Kemudian kita bergeser ke Bulog, kita cek stok ketersediaan beras dan minyak juga terpantau aman untuk Kota Subul Salam sampai dengan akhir tahun 2026. Pemerintah daerah pun mengeluarkan peringatan keras bagi para penyalur yang mencoba mengambil keuntungan tidak wajar di tengah lonjakan konsumsi menjelang hari raya tersebut. Melalui hasil pemetaan ketersediaan barang pangan tersebut, TPI di Kota Subul Salam berkomitmen untuk terus mengawal rantai pasokan dari hulu ke hilir. Demikian Juprianto melaporkan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap mendukung dan mengawal perjuangan sekelompok masyarakat dan karyawan yang menuntut hak dan tanggung jawab salah satu perusahaan di Aceh Singkil hingga kini belum terselesaikan. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap mendukung dan mengawal perjuangan sekelompok masyarakat dan karyawan yang menuntut hak dan tanggung jawab salah satu perusahaan di Aceh Singkil hingga kini belum terselesaikan. Penegasan tersebut diungkapkan langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil Haji Amaliun didampingi Ketua dan salah seorang anggota Komisi 2 DPRK Aceh Singkil Juliadi Bancin dan Warman. Dikatakannya setelah mendengarkan apa yang menjadi persoalan selama ini, pihaknya berharap juga dapat segera diselesaikan dan dirinya siap mengawal serta mendukung untuk segera ditangani oleh pihak eksekutif.
Meskipun menurut Haji Amaliun, lembaga DPRK bukan pihak eksekutor atau penentu kebijakan dalam penyelesaian persoalan tersebut, akan tetapi ia menegaskan karena menyangkut dengan kepentingan orang banyak, pihaknya siap memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kami telah mendengarkan ada beberapa poin yang tadi telah disampaikan bahwa kami juga berharap supaya kasus ini cepat selesai. Amin. Namun kami siap mengawal persoalan-persoalan yang menyangkut dengan hak hidup orang banyak, termasuk bapak-bapak sekalian yang berada di sini, akan kami tindak lanjuti dan akan kami berkoordinasi dan menyurati Bupati supaya poin-poin yang menyangkut dengan pemerintah daerah dan juga hal-hal lain agar pemerintah serius untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas dan berkelanjutan. Di tempat yang sama, penegasan dukungan dari lembaga DPR terhadap masyarakat atau karyawan yang sedang memperjuangkan hak-hak mereka kepada salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil juga dipertegas oleh Ketua Komisi 2 DPRK Aceh Singkil, Juliadi Bancin. Dan akan kami berkoordinasi nanti dengan Komisi 4 supaya di RDP dengan tenaga kerja, mari dan PT Repasindo. Seperti diketahui, sebelumnya sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi aliansi Satgas Percepatan Pembangunan Aceh atau PPA Kabupaten Aceh Singkil dan didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Tipan RI menggelar aksi unjuk rasa Senin 18 Mei 2026. Melalui unjuk rasa tersebut, mereka menyuarakan beberapa poin tuntutan untuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Singkil. Antara lain dugaan pengabaian hak dasar karyawan, kemudian dugaan pemotongan upah tidak wajar terhadap karyawan yang tidak wajar dan tanpa dasar hukum, serta dugaan intimidasi sistematis terhadap buruh dan masyarakat ini yang diduga sudah terjadi selama bertahun-tahun. Kemudian ada tuntutan lain yang diharapkan kepada pemerintah untuk segera diselesaikan persoalan perusahaan, yakni PT Napasindo dengan karyawan dan masyarakat. Di antaranya menuntut perusahaan membayar hak ahli waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, kemudian meminta pemerintah untuk membentuk tim audit keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 perusahaan, serta pengunjuk rasa meminta Disnaker menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat dan menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan antara perusahaan dengan masyarakat. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar Korul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.